warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Teman-teman, sahabat semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim, para ulama, para kiai, teman-teman santri, sahabat dimanapun Anda berada, dengan segala aktivitasnya, dengan segala profesinya, mudah-mudahan segala profesinya mendatangkan keberkahan, segala aktivitasnya dilancarkan, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya senantiasa berkah, lancar, rezeki yang halal dan thayyibah, berkah, amin ya rabbal alamin. Senang sekali Anda semuanya berkenan untuk datang di majelis ini, yang insya Allah majelis yang mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuwajah, kita bersilaturahim, kita bisa saling berbagi ilmu ya seputar tentang ayat Al-Qur'an, hadis, kemudian berbagai macam aliran dalam Islam. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang perbedaan antara Sunni dan Wahabi. Perbedaan antara Ahlus Sunnah atau Sunni atau Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan Salafi Wahabi, ya, atau saya sebut sebagai Ahlul Bid'ah. Ya. Jadi sebenar-benarnya Ahlul Bid'ah ini adalah bukan NU, tapi adalah Wahabi, Salafi Wahabi. Itulah yang sebenar-benarnya Ahlul Bid'ah. Kemudian jika mereka berteriak-teriak lantang menuduh bid'ah kepada pihak lain, itu hanya sekedar sebagai bentuk taqiyah, ya, taqiyah atau pengalihan isu, ya, artinya lempar batu sembunyi tangan, atau maling teriak maling. Inilah kelakuan atau watak dari Salafi Wahabi. Sebelum dianggap sebagai ahli bid'ah oleh kelompok lain, maka dia menuduh kelompok lain terlebih dahulu. Nah, ini. Tapi bagi kita yang paham tentang penyimpangan-penyimpangan dari Salafi Wahabi, kita akan tahu bahwasanya betapa parahnya kebid'ahan dari kelompok Salafi Wahabi. Nah, berikut ini kita akan mengupas secara luas tentang bagaimana perbedaan antara Sunni dan Wahabi, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah, yaitu Salafi Wahabi. Agar mudah, simpelnya, mudah kita dalam memahaminya, saya konsep perbedaan antara Sunni dengan Wahabi ini saya sederhanakan menjadi 3 macam saja, ya, 3 macam atau 3 pokok pembahasan. Nanti dengan kita memahami itu, nanti insya Allah akan memahami dengan konsep-konsep yang lain, memahami tentang berbagai macam permasalahan-permasalahan yang lain yang itu terkait antara Sunni dengan Wahabi. Ya, jadi ini untuk mempermudah saja dalam memahaminya atau menyederhanakan dalam memahami konsep perbedaan antara Sunni dengan Wahabi. Yang pertama dalam bidang akidah, dalam bidang pokok keimanan atau dalam bidang tauhid, ya. Yang pertama adalah aqaid atau akidah atau keyakinan, keimanan. Nah, perbedaannya, jika Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tauhidnya adalah tauhid yang tanpa dibagi-bagi, murni tauhid, ya, ya, benar-benar murni tauhid yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya benar-benar mengesahkan Allah. Dan tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang
sekarang hidup, pasca Rasulullah wafat, sahabat wafat, ini dikonsepsikan atau dibangun ulang atau dibela kembali oleh dua tokoh teologi Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, atau disebut dengan Asy'ariyah atau Asy'airah dan Maturidiyah, yang meluruskan dari penyimpangan-penyimpangan pemahaman setelah Rasulullah dan para sahabat wafat, pemahaman tentang akidah atau tentang teologi tauhid. Mana setelah para sahabat wafat, ini muncullah berbagai macam aliran-aliran yang tauhidnya itu menyimpang. Di antaranya ada kaum Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, kemudian Syiah, Ahmadiyah, Jahmiyah, Murji'ah, dan sebagainya. Nah, maka dibangun kembali, diluruskan kembali oleh dua teolog besar, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari atau pengikut Asy'airah dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, sedangkan dalam bidang tauhidnya Wahabi ini memahami konsep tauhid. Ya, tauhid ini dibagi menjadi 3. Jadi tauhidnya tidak murni mengesahkan Allah, tapi tauhidnya ini dibagi menjadi 3. Ya, dengan konsep rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi Tuhan ini dipahami, dikonsepsikan dengan tiga pemahaman yang berbeda. Membedakan antara Rabb dengan ilah dengan Tuhan. Bahkan terbukti menyimpang ini diantaranya tauhidnya yang mengatakan bahwasanya Abu Lahab dan Abu Jahal ini juga bertauhid. Dianggapnya bertauhid rububiyah. Kalau kita pahami, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab bukan bertauhid. Mereka sama sekali tidak pernah bertauhid. Hanya kenal saja, tahu saja bahwasanya di alam semesta ini ada Tuhan Sang Pencipta, yang namanya dalam bahasa Arab yaitu Allah. Itu saja, mereka tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah bersyahadat. Maka bagaimana mungkin Abu Lahab dan Abu Jahal dikatakan sebagai orang yang bertauhid? Mereka hanya percaya saja. Sekedar percaya, tentu tidak bisa dianggap sebagai orang yang beriman atau orang yang muslim. Hanya sekedar percaya ada Tuhan saja. Nah, sedangkan konsep tauhid ini atau trinitas tauhid ini dibangun oleh Ibnu Taimiyah. Jadi teolog dari Salafi Wahabi adalah Ibnu Taimiyah, ya, yang membuat sebuah filsafat ketuhanan, yaitu dengan membagi konsep Tuhan menjadi 3, yaitu tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Nah, ini di bidang akidah. Kemudian nanti akan muncul tentu permasalahan-permasalahan akidah dari kelompok Salafi Wahabi. Konsep tauhidnya saja sudah bermasalah, tentu akan merembet ke akidah-akidah yang lain. Dia menyatakan bahwasanya Tuhan ini mujassimah, Tuhan ini memiliki fisik. Sedangkan dalam konsep Sunni Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengenal konsep mujassimah. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak pernah serupa dengan makhluknya. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan hal yang baru, berbeda dengan ciptaannya, berbeda dengan makhluk. Nah, ini Salafi Wahabi percaya dengan konsep mujassimah atau musyabbihah, menyerupakan Allah seperti makhluk yang memiliki fisik atau jisim. Ya. Nah, itu di bidang akidahnya itu tadi. Dari konsep Sunni sendiri memahami Tuhan sebagai Allah mawjud bila makan. Allah itu ada, tidak bertempat, ya. Tidak bertempat dan tidak berarah. Ya, jadi Allah itu tidak pernah menempati tempat. Kalau Allah itu menempati tempat, berarti Allah ini adalah makhluk. Karena yang namanya makhluk pasti dia berada di posisi tertentu. Nah, tentang kesalahan tauhidnya saja tentu akan merembet ke hal-hal yang lain. Kesalahan dari tauhid Salafi Wahabi. Tuhan ini ada di langit, ya, Tuhan itu ada di arsy, Tuhan ini ada di luar alam. Ini konsep-konsep yang bid'ah, yang bermasalah dari tauhid Salafi
Wahabi. Ya, dalam konsep kita Sunni ini memahami Tuhan itu dalam keberadaan Tuhan ini adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat dari urat leher. Ya, jadi Allah itu tidak bertempat, apalagi kemudian mengatakan Allah itu bertempat di langit. Ketika kita berdoa mengangkatkan tangan, bukan berarti Tuhan itu ada di langit. Ini sebagai bentuk permohonan rahmat. Ya, bahwasanya rahmat Allah turun dari atas ke bawah seperti air hujan. Ya, dalam pemahaman kita sebagai orang yang berdiri di bumi atau bertempat di bumi, tentu air hujan itu dari atas ke bawah. Tapi bukan berarti Tuhan itu ada di atasnya air hujan. Ya, itu hanya sebagai simbol kedudukan Tuhan lebih tinggi. Al-Ali, ya, Tuhan itu maha agung di atas hamba-hambanya. Tapi bukan berarti Allah itu ada di bertempat di langit. Ya. Nah, ini dan permasalahan tauhid yang lainnya dari tauhid Salafi Wahabi. Nah, ini dari segi tauhid atau akidahnya, ini Salafi Wahabi berpaham tentang tauhid. Sedangkan tauhidnya dari Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni adalah Allah maujud bila makan. Ya, bila kaif yang tidak diketahui bagaimana caranya Allah. Ini Allah tidak bertempat tinggal, tidak menetap suatu tempat, hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian yang kedua, ini dalam bidang setelah akidah adalah syariah atau fikih atau hukum. Ya. Syariah, fikih atau hukum. Nah, kalau Sunni ini dalam memahami fikih, dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan praktek kesehariannya itu dilandasi dengan madhab. Ya, memahami ajaran Islam dengan madhab. Kita tahu Islam ini terlampau luas, ayat Al-Quran terlampau mujmal, terlalu global untuk kita pahami secara langsung, di mana kita hidup tidak bersama dengan Nabi jauh. Maka kita memahami Islam, mempraktikkan ajaran Islam melalui referensi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya ketika kita bermadhab berarti kita tidak bisa langsung secara otomatis kita belajar otodidak dengan Al-Quran. Kita bukan orang yang ahli Al-Quran, tidak memahami tafsir, tidak paham tentang asbabun nuzul, tidak hidup ketika ayat Al-Quran itu diturunkan, ya, jauh terpautnya. Maka kita butuh kalam, pendapat, kaul, apa yang diamalkan oleh para ulama, fatwa-fatwa mereka yang kita ikuti. Nah, dari pendapat-pendapat ulama itulah yang terangkum dalam madhab. Madhab itu artinya tempat berpijak, tempat berpegang. Sehingga dalam mempraktikkan ajaran Islam itu kita tahu arahnya, kita mengikuti ulama-ulama yang ilmunya mendalam, ilmunya yang luas. Ada madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, kemudian Hambali. Insya Allah dengan kita mengikuti di antara salah satu madhab yang tadi, insya Allah kita akan selamat. Karena kita tidak perlu bersusah payah lagi dalam meramu, memahami, menafsirkan seluruh pokok-pokok ajaran Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi terlampau naif, terlampau arogan, terlampau sombong, kemudian kalau kita katakan harus belajar secara langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, secara langsung dengan Al-Quran dan hadis, itu sebuah kesombongan dan menandakan ketika kesombongan adalah kebodohan. Bagaimana mungkin bisa memahami Al-Quran secara kafah, secara sempurna tanpa bantuan ulama. Jadi jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang digaungkan oleh kelompok Salafi Wahabi ini adalah sebuah penyesatan dan sekaligus kebodohan. Ya, mengajak untuk sesat, mengajak untuk agar membenci imam mazhab, anti dengan ulama, dan kemudian terprovokasi untuk mengikuti ulama-ulama yang menjadi rekomendasi mereka. Nah, jadi dalam bidang fikih, dalam bidang syariah, kelompok Salafi Wahabi ini adalah anti madhab. Sedangkan dalam
Sunni itu pasti bermadhab. 4 madhab itu yang saat ini masih eksis sampai insya Allah sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya, pemahaman yang lengkap sesuai dengan hukum-hukumnya, konsep-konsepnya, kaidah-kaidah, bagaimana kita bisa mempraktikkan ajaran Islam dengan benar sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan kalau anti madhab ngawang, jadi memahami Al-Quran itu secara serampangan, langsung menafsirkan. Ketika memahami membaca Al-Quran langsung menafsirkan. Atau kalau tidak begitu, mereka hanya taklid buta, ittiba dengan ulama-ulama yang mereka katakan sebagai ulama, tapi padahal bukanlah ulama. Padahal orang-orang yang hidup jauh setelah imam madhab, jauh setelah Rasulullah. Mereka bukan mengikuti ulama salaf, tapi ulama khalaf, ulama-ulama yang menyimpang fatwanya, pemahamannya dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi referensi dari tokoh Salafi Wahabi, kalau mereka nggak pakai mazhab, terus mereka pakai pendapat siapa? Yaitu tadi, mereka hanya mau mengambil pendapat di beberapa tokoh. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu pendiri dari Wahabi atau Denangkat Wahabi. Kemudian fatwanya dari Albani yang mereka dewa-dewakan sebagai pakar hadis, padahal adalah sekedar orang yang belajar atau tidak, tukang jam. Kemudian Ibnu Taimiyah, tauhidnya dengan tauhid. Kemudian Bin Bas, ini fatwanya. Kemudian Saleh Fauzan. Kemudian Utsaimin. Hanya itu saja yang menjadi referensi mereka. Yang lain-lain itu hanya sekedar untuk aksesoris saja. Tapi mereka sangat fanatik, taklid buta dengan tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini betapa jumudnya, betapa bid'ahnya mereka, betapa sempitnya pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Islam yang begitu luas, fikih yang begitu lebar, begitu banyak sekali hukum-hukum itu hanya boleh diputuskan dengan kembali kepada Albani, kembali kepada Utsaimin, kembali kepada Muhammad bin Abdul Wahab, kembali kepada Ibnu Taimiyah, bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dengan pemahaman hukum yang tadi berbeda dengan Sunni, mereka hanya terpaut dengan tokoh-tokoh yang tadi, maka wajar kemudian nanti fatwa-fatwa Salafi Wahabi akan aneh, nyeleneh, bahkan menyimpang dari fatwa para ulama Sunni. Di antaranya memperbolehkan nikah misyar, yaitu nikah misyar ini yaitu kawin kontrak yang mirip seperti Syiah. Kemudian saudara rodho, yaitu nenen secara bersyariah, ya mereka katakan nenen sunnah, yaitu menyusui akhwat perempuan yang bukan mahramnya, disusui nanti biar menjadi mahram atau saudara. Ya. Nah, dan banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh yang lainnya yang nanti akan banyak bermunculan yang akan membuat kita kaget, terheran-heran, bahkan membuat kita geli dengan fatwa yang lucu tadi dari tokoh-tokoh Salafi Wahabi. Nah, itu di bidang syariah atau di bidang hukum, di bidang fikih. Kemudian akidah syariah, kemudian akhlak yang ketiga, akhlak atau ihsan atau tentang konsep akhlak atau moral. Nah, kalau Sunni itu diajarkan bagaimana memahami Islam itu dengan semangat toleransi, dengan semangat tasamuh, toleran, kemudian moderat, tawasud, ya tidak radikal, tidak ekstrim. Maka wajar akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Sunni ini sangat luar biasa, benar-benar mempraktikkan ajaran Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah, lebih mengutamakan akhlak. Ya, Islam benar-benar membumi, benar-benar menjadi rujukan, benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Ini berbanding terbalik dengan Salafi Wahabi. Mereka tidak berakhlak,
mereka kasar, mereka bengis, bahkan mereka satu dikit lagi kata Kiai Said Agil Sirot menjadi teroris. Ya, biang terorisme di muka bumi ini pasti berakidah Wahabi. Ya, nah mereka sangat ekstrim, sangat radikal, tidak pernah mengenal toleran. Ya, mereka fanatik buta. Nah, sehingga mereka memahami Islam itu secara tekstual. Ya, apa adanya, mentah-mentahan, ya, secara lahiriah, secara zuhir. Ya, apa yang dikatakan itu, ya mereka tidak memahami secara luas karena pemahaman mereka yang sangat begitu sempit. Itulah tekstual. Ya, letter like, ya, itu sehingga memunculkan sikap arogansi, kesombongan, bahkan membentuk moral yang sangat rusak. Lidahnya, lisannya pasti akan keluar bid'ah, sesat, kafir, musyrik, halal darahnya, munafik, ujung-ujungnya adalah dasar Syiah. Pasti akan nuduh-nuduh sedikit-sedikit Syiah kepada siapapun yang menentang dakwah mereka atau kejahatan mereka, membongkar kedok mereka, membongkar tentang kenyelenahan mereka, kesesatan mereka, pasti akan nuduh Syiah. Sedikit-sedikit Syiah, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, itu karena membentuk akhlak yang begitu rusak, itu karena disebabkan oleh fikihnya yang rusak, dan tentunya tauhidnya, dari tauhid tadi yang sudah jelas-jelas rusak, jelas-jelas bermasalah. Nah, jadi dalam pemahaman Salafi Wahabi, mereka tidak mengenal yang namanya sufi, tidak mengenal namanya tasawuf. Padahal madrasah tasawuf, madrasah sufi ini bagaimana mengasah, mendidik untuk hati yang suci, bersih, lembut, kasih sayang, ya, tidak arogan, tidak sombong, tidak takabur. Nah, ketika mereka tidak memahami ilmu-ilmu yang semacam itu, mereka hanya sekedar ilmu yang ada di otak, sehingga tidak melahirkan dalam batin mereka, dalam kolbu mereka, dari hati mereka, tidak membekas dalam hatinya. Maka wajar sabda Rasulullah, mereka itu seolah-olah sebaik-baik lisannya, manis tutur katanya, seolah-olah lantang dalam baca Al-Quran, fasih lidahnya, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Hanya sebatas di kerongkongan saja atau tenggorokan saja. Seperti keimanan mereka itu lepas seperti busur panah yang lepas, anak panah yang lepas dari busurnya. Nah, jadi Islam menjadi rusak, menjadi berantakan. Mereka tidak bermadhab, belajar secara otodidak, sehingga akhlak mereka sangat begitu rusak, suka memfitnah, yang menuduh yang bermacam-macam kepada saudara muslim yang lainnya. Bahkan mereka tega untuk mengkafir-kafirkan umat Islam di luar kelompok mereka. Itu penjelasan tentang perbedaan Sunni dan Salafi Wahabi. Tentu sangat jauh berbeda antara Sunni dengan Salafi Wahabi. Mudah-mudahan kita berhati-hati, mudah-mudahan fitnah Salafi Wahabi tidak merusak dalam kehidupan kita. Kita semuanya diselamatkan dari fitnah Salafi Wahabi. Ya, karena keturunan kita semuanya tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Jika sahabat-sahabat semuanya ingin menambahkan, ingin menambah referensi, ingin memberikan masukan, nasihat dan sebagainya, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Saya terima dengan senang hati. Kita semata-mata dalam rangka untuk thalabul ilmi. Jika ada yang benar tentunya itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu. Jika banyak kesalahan tentu itu semata-mata karena kebodohan saya. Allahumma afiq ila wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.